Semuanya bermula dari sebuah koper berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Kebagusan, Jakarta. Siapa sangka kasus itu akan membawa polisi menemukan kuburan massal di Jombang. Halo sahabat pulang, selamat datang kembali di Rumah untuk Pulang, rumah di mana kita bersama-sama mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah nyata yang terjadi di luar sana. Karena setiap kisah selalu menyimpan pelajaran yang bisa menjadi pengingat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Jadi siapkan secangkir teh atau kopi favorit kalian, duduklah dengan nyaman, dan kami akan menemani waktu santai kalian bersama keluarga atau orang-orang terdekat sembari menelusuri kisah yang akan kita bahas hari ini. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu kasus pembunuhan berantai paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Semua bermula dari penemuan potongan tubuh manusia di dalam sebuah koper di kawasan Kebagusan, Jakarta. Tak ada yang menyangka temuan itu akan membawa polisi pada sebuah rumah di Jombang dan mengungkap rahasia mengerikan yang selama bertahun-tahun terkubur di halaman belakangnya. Kisah yang akan kita bahas kali ini membawa kita kembali ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta dan Jombang pada tahun 2008. Semuanya bermula dari sebuah koper yang ditemukan di kawasan Kebagusan, Jakarta. Di dalamnya, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang diduga menjadi korban pembunuhan. Awalnya, penyelidikan hanya difokuskan untuk mencari siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Namun, semakin jauh polisi menelusuri jejaknya, semakin banyak fakta mengejutkan yang mulai terungkap. Kasus yang semula diduga hanya menewaskan satu orang, perlahan berubah menjadi penyelidikan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Hingga akhirnya polisi menemukan sebuah rumah di Jombang yang menyimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun. Lalu, siapa sebenarnya pria di balik semua kejadian ini? Dan bagaimana sebuah kasus pembunuhan bisa mengungkap salah satu pembunuhan berantai paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Mari kita mulai kisahnya dari awal. Ferry Idam Henyansyah lahir pada 11 Februari 1978 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang tergolong sederhana dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di kota yang dikenal sebagai kota santri. Di mata tetangga dan orang-orang yang mengenalnya, Rian bukanlah sosok yang sering membuat masalah. Ia dikenal pendiam, tidak banyak bicara, dan lebih senang menghabiskan waktu dengan dunianya sendiri. Tidak ada yang benar-benar melihat tanda-tanda bahwa kelak namanya akan dikenal sebagai salah satu pelaku pembunuhan berantai paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Masa kecil Rian berjalan layaknya kebanyakan anak seusianya. Ia menempuh pendidikan di Jombang hingga akhirnya melanjutkan kuliah di Kota Malang. Saat memasuki usia dewasa, Rian mulai meninggalkan kampung halamannya dan mencoba membangun kehidupan barunya di Jakarta. Bagi banyak anak muda pada masa itu, Jakarta menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rian pun memiliki impian yang sama. Ia sempat bekerja di beberapa tempat dan berusaha menjalani hidup seperti orang lain pada umumnya. Di Jakarta, Rian mulai membangun lingkungan pertemanan baru. Ia dikenal cukup mudah bergaul, pandai bicara, dan mampu membuat orang merasa nyaman. Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya bahkan menggambarkan Rian sebagai sosok yang ramah dan sopan. Namun di balik kesan tersebut, Rian juga dikenal memiliki sifat yang mudah tersinggung ketika menghadapi penolakan. Ia ingin dihargai, diperhatikan, dan cenderung sulit menerima jika keinginannya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan pribadinya, Rian diketahui menjalin hubungan dengan beberapa pria. Pada masa itu, orientasi seksual masih menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan secara terbuka di Indonesia. Karena itu, sebagian besar hubungan yang dijalaninya berlangsung secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Salah satu hubungan yang kemudian banyak disorot adalah kedekatan dengan Heri Santoso, seorang pria asal Jombang. Keduanya sempat menjalin hubungan yang cukup dekat.
Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai dipenuhi pertengkaran dan konflik. Menurut keterangan yang kemudian terungkap di persidangan, Rian dikenal sebagai pribadi yang memiliki rasa posesif tinggi terhadap pasangan. Ia mulai cemburu dan sering kali kesulitan mengendalikan emosinya ketika merasa dihianati atau ditinggalkan. Meski begitu, di hadapan keluarga maupun tetangganya, Rian tetap terlihat seperti pria biasa. Ia masih pulang ke Jombang, berbincang dengan warga sekitar, bahkan sesekali membantu aktivitas keluarga. Tidak banyak orang yang menyangka bahwa di balik kehidupan yang tampak normal itu, Rian menyimpan sisi gelap yang sama sekali tidak diketahui orang-orang di sekitarnya. Memasuki tahun 2008, kehidupan Rian mulai berubah drastis. Sebuah hubungan yang dipenuhi konflik, rasa cemburu dan kemarahan perlahan membawa dirinya pada serangkaian keputusan yang mengubah hidup banyak orang untuk selamanya. Dari sinilah kisah mengerikan Rian Jombang benar-benar dimulai. Memasuki pertengahan Juli 2008, suasana Jakarta masih berjalan seperti biasanya. Aktivitas warga berlangsung normal. Tidak ada yang menyangka sebuah penemuan di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan akan menjadi awal terbongkarnya salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Pada pagi hari tanggal 12 Juli 2008, seorang warga mencium bau menyengat yang berasal dari sebuah koper besar yang tergeletak di pinggir jalan. Awalnya banyak orang mengira koper itu hanya berisi sampah atau barang bekas yang sengaja dibuang. Namun karena baunya semakin menyengat, warga akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan memasang garis pembatas. Saat koper itu dibuka, suasana langsung berubah. Di dalamnya, petugas menemukan potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi. Penemuan itu sontak menggegerkan warga sekitar. Tidak ada identitas korban, tidak ada petunjuk yang jelas mengenai siapa pelakunya. Yang ada hanyalah sebuah koper berisi potongan tubuh yang sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak. Potongan tubuh tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani pemeriksaan forensik. Tim dokter bekerja keras mengumpulkan setiap bagian tubuh yang ditemukan, berharap bisa mengungkap identitas korban. Beberapa hari kemudian, identitas korban akhirnya mulai terungkap. Korban diketahui bernama Heri Santoso, seorang pria asal Jombang, Jawa Timur. Dari hasil penelitian, polisi juga mengetahui bahwa sebelum menghilang, Heri terakhir kali terlihat bersama seorang yang sangat dikenalnya. Dan nama orang itu adalah Ferry Idham Henyensyah, atau yang lebih dikenal sebagai Rian. Temuan itu menjadi titik balik penyelidikan. Polisi mulai menelusuri hubungan antara Heri dan Rian. Dari keterangan keluarga, teman-teman korban, hingga data komunikasi, semuanya mengarah pada satu nama yang sama. Rian diketahui memiliki hubungan dekat dengan Heri. Namun sejak Heri dinyatakan hilang, Rian justru sulit ditemukan. Keberadaannya seolah menghilang tanpa jejak. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan penyidik, semakin besar pula kecurigaan bahwa Rian bukan hanya sekedar saksi. Ia diduga mengetahui lebih banyak tentang kematian Heri. Polisi kemudian bergerak cepat menyusun keberadaan Rian. Beberapa hari setelah penemuan koper tersebut, Rian akhirnya berhasil ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Jakarta. Saat diamankan, Rian tidak melakukan perlawanan berarti. Ia tampak tenang, bahkan menurut beberapa petugas yang menanganinya, ekspresinya nyaris tidak menunjukkan kepanikan seperti seseorang yang sedang menjadi buronan kasus pembunuhan. Awalnya Rian masih memberikan keterangan yang berbelit-belit, namun semakin lama pemeriksaan berlangsung, cerita yang disampaikannya mulai berubah-ubah. Penyidik menyadari ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan fakta yang telah mereka kumpulkan di lapangan. Tekanan penyidik yang semakin kuat akhirnya membuat Rian mulai memberikan pengakuan. Ia mengakui terlibat dalam kematian Heri Santoso. Namun di tengah proses pemeriksaan, Rian mengucapkan sebuah kalimat yang langsung membuat seluruh penyidik saling berpandangan. Ia mengatakan bahwa Heri bukanlah satu-satunya korban. Pengakuan singkat itu langsung mengubah arah penyelidikan. Kasus yang semula diduga hanya merupakan pembunuhan terhadap satu orang, kini diduga menyimpan fakta yang jauh lebih mengerikan. Rian kemudian menyebut sebuah lokasi yang selama ini tidak pernah dicurigai siapapun.
sebuah rumah milik keluarganya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut pengakuannya, di halaman belakang rumah itulah terdapat jasad-jasad lain yang telah dikuburkan selama bertahun-tahun. Mendengar pengakuan tersebut, penyidik tidak ingin mengambil resiko. Jika informasi itu benar, maka setiap jam yang terbuang bisa menghilangkan barang bukti yang sangat penting. Tanpa menunggu lama, kepolisian segera membentuk tim gabungan untuk berangkat menuju Jombang. Rian dibawa bersama mereka guna menunjukkan lokasi yang dimaksud. Selama perjalanan, suasana di dalam kendaraan dipenuhi berbagai pertanyaan. Benarkah masih ada korban lain? Berapa banyak jasad yang sebenarnya terkubur di sana? Dan yang paling penting, apakah pengakuan Rian benar adanya atau hanya upaya untuk mengalihkan penyelidikan? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jawabannya saat itu. Namun, keesokan harinya, ketika polisi mulai menggali tanah di belakang rumah keluarga Rian di Jombang, mereka akan menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Pada 24 Juli 2008, tim gabungan kepolisian tiba di rumah keluarga Rian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rumah yang selama ini terlihat biasa itu mendadak dipenuhi polisi, tim forensik, dan ratusan warga yang penasaran. Semuanya berawal dari pengakuan Rian setelah ditangkap di Jakarta. Ia mengatakan bahwa di halaman belakang rumah keluarganya masih ada beberapa jasad yang dikuburkan. Awalnya, penyidik belum sepenuhnya percaya, namun mereka tetap memutuskan melakukan penggalian. Dengan tangan diborgol, Rian dikawal menuju halaman belakang rumah. Tanpa ragu, ia menunjukkan sebuah titik di bawah pohon. Petugas pun mulai menggali. Tak butuh waktu lama, cangkul mereka membentur sesuatu yang keras. Setelah tanah dibersihkan, perlahan terlihat tulang benulang manusia. Suasana yang semula dipenuhi suara warga mendadak hening. Pengakuan Rian ternyata bukan kebohongan. Penggalian terus dilanjutkan. Yang mengejutkan, setelah satu kerangka berhasil dievakuasi, Rian kembali menunjukkan titik lain. Dan di titik itu, polisi kembali menemukan jasad. Hal yang sama terus berulang. Satu demi satu kerangka manusia berhasil ditemukan dari halaman belakang rumah tersebut. Hari itu, rumah keluarga Rian berubah menjadi lokasi penyelidikan yang menggemparkan seluruh Indonesia. Seluruh kerangka kemudian dibawa ke tim forensik untuk diidentifikasi. Prosesnya tidak mudah, karena sebagian besar korban telah dikuburkan selama bertahun-tahun. Penyidik harus mencocokkan data orang hilang, barang-barang milik korban, hingga hasil pemeriksaan forensik. Dari proses itulah identitas para korban mulai terungkap. Korban pertamanya adalah Arif Fadila, seorang pria yang diketahui pernah memiliki hubungan dekat dengan Rian. Kemudian disusul Aris Setiawan, Surya Hidayat, Eko Haryanto, Bambang, Budi Santoso, Doni Febrianto, dan terakhir adalah Heri Santoso, serta beberapa korban lain yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga mereka. Sebagian besar korban memiliki pola yang sama. Mereka mengenal Rian secara pribadi, ada yang merupakan teman dekat, ada pula yang pernah menjalin hubungan dengannya. Temuan itu membuat penyidik menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut bukan dilakukan dalam waktu singkat, melainkan berlangsung selama beberapa tahun tanpa pernah terungkap. Yang membuat banyak orang semakin sulit memahami adalah sikap Rian selama proses penggalian berlangsung. Ia terlihat tenang, tidak panik, tidak menangis, bahkan ketika diminta menunjukkan lokasi jasad berikutnya, Rian langsung mengarahkan tanpa ragu. Seolah-olah ia masih mengingat dengan jelas letak setiap korban. Dalam pemeriksaan lanjutan, Rian akhirnya mengakui bahwa sebagian besar korban dibunuh setelah terjadi pertengkaran yang dipicu rasa cemburu, konflik pribadi, dan rasa sakit hati. Setelah para korban meninggal, jasad mereka dikuburkan di halaman belakang rumah keluarganya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pengakuan tersebut membuat kasus yang awalnya hanya bermula dari penemuan potongan tubuh di dalam sebuah koper di Jakarta berubah menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Namun penyelidikan belum berakhir. Masih ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah sebenarnya motif Rian membunuh begitu banyak orang?
dan bagaimana proses hukum akhirnya mengungkap seluruh fakta di balik kasus ini. Setelah seluruh jasad berhasil dievakuasi, penyidik mulai menyusun kronologi setiap pembunuhan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan pengakuan Rian. Dari situlah diketahui bahwa sebagian besar korban merupakan orang-orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengannya. Ada yang merupakan kekasih, ada pula yang berasal dari lingkaran pertemanannya. Meski setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda, penyidik menemukan pola yang hampir sama. Rian mengaku sebagian besar pembunuhan terjadi setelah pertengkaran yang dipicu rasa cemburu, sakit hati, atau ketakutan ditinggalkan oleh korban. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan berpisah justru berubah menjadi tindakan menghilangkan nyawa. Setelah itu, Rian berusaha menghilangkan jejak dengan menguburkan sebagian korban di halaman belakang rumah. Sementara Heri Santoso, korban terakhir, jasadnya dimutilasi dan dibuang ke Jakarta. Keputusan itulah yang tanpa disadari justru menjadi awal terbongkarnya seluruh kasus ini. Selama proses penyidikan, Rian beberapa kali memberikan pengakuan mengenai perbuatannya. Namun, penyidik tetap mencocokkan setiap keterangan dengan hasil forensik, kesaksian para saksi, serta barang bukti yang telah dikumpulkan agar seluruh fakta dapat dipastikan di pengadilan. Kasus ini kemudian memasuki tahap persidangan dan menjadi perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Ruang sidang selalu dipenuhi wartawan, keluarga korban, hingga masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya proses hukum. Jaksa menghadirkan berbagai bukti, mulai dari hasil otopsi, dokumentasi penggalian, hingga keterangan para saksi dan tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum Rian berusaha menyampaikan pembelaan. Namun, majelis hakim menilai rangkaian alat bukti yang diajukan jaksa sudah cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Rian. Pada akhirnya, Rian dinyatakan terbukti bersalah atas serangkaian pembunuhan yang dilakukannya. Dalam perkara pembunuhan Heri Santoso, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Sementara untuk perkara pembunuhan lainnya, Rian juga dijatuhi pidana sesuai putusan pengadilan. Putusan tersebut disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian menganggap hukum itu sudah setimpal dengan besarnya penderitaan yang ditimbulkan. Namun, bagi keluarga korban, tidak ada hukum yang mampu mengembalikan orang yang mereka cintai. Kasus Rian Jombang kemudian tercatat sebagai salah satu pembunuhan berantai paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korbannya, tetapi juga karena selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pelakunya adalah sosok orang yang hidup berdampingan dengan masyarakat seperti orang biasa. Pada akhirnya, setiap keputusan yang kita ambil akan membawa konsekuensinya masing-masing. Kisah Rian Jombang mengingatkan kita bahwa lingkungan, pergaulan, dan orang-orang yang kita izinkan masuk ke dalam hidup dapat membawa pengaruh yang sangat besar. Karena itu, bijaklah dalam memilih siapa yang kita percaya, siapa yang kita jadikan teman, dan siapa yang kita izinkan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Karena tidak semua orang yang terlihat baik akan membawa kebaikan, dan tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa dukung Rumah Untuk Pulang dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya rekomendasi kisah nyata yang ingin kami bahas di video berikutnya, tuliskan juga di kolom komentar, siapa tahu kisah pilihan kalian akan menjadi pembahasan selanjutnya di Rumah Untuk Pulang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mengenal orang-orang di sekitar kita, menjaga hubungan yang sehat, dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang dapat membawa kita pada penyesalan. Karena terkadang satu pilihan yang salah bisa mengubah hidup banyak orang untuk selamanya. Terima kasih sahabat pulang sudah menemani kami hingga akhir kisah hari ini. Karena kami percaya setiap rumah memiliki kisah dan setiap kisah selalu ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.